Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, ketemu lagi di Ade Merano Talin, channel YouTube saya. Kali ini saya kebetulan mau bikin penaik tegangan ini dengan memakai trafo CT. Kebetulan di salah satu kecamatan itu makainya listriknya itu ULD, unit listrik desa, jadi tegangan listriknya jauh sekali dropnya. Jadi di sana itu pakai mesin dumping namanya, atau di kota lain kawan. Jadi bukan istilahnya bukan genset. Itu tegangannya itu pas RST-nya itu sangat drop. Jadi pas R itu pernah saya ke sana itu ngecek, pas R-nya itu sekitar 157 156 volt, fast R-nya 160-an lah, pas T-nya sekitar 170-an. Jadi sangat dropnya itu sangat jauh teman-teman. Jadi kebanyakan di sana itu, di kampung itu, elektronik itu banyak yang rusak, kayak kulkas. Bahkan saya pernah diceritain sama yang punya kulkas, hampir setiap istilahnya 2 bulan sekali kulkasnya rusak, beli lagi. Baru beli 2 bulan rusak lagi. Ya gimana nggak cepat rusak, maksudnya tegangan listriknya sangat jauh dropnya, sekitar 157 160 volt, itu bikin hancur elektronik. Jadi di sini saya coba mau bikin alat penaik tegangan menggunakan trafo CT. Nanti saya modifikasi, saya udah janji, karena di sana kemarin waktu itu saya servis AC-nya beliau itu hidup-hidup, cuma kompresornya itu berat banget hidupnya gitu. Kayak ada beban gitu, beban kehidupan gitu. Setelah dicek tegangan listriknya itu yang benar memang sekitar 157 158 159, turun lagi gitu aja terus. Jadi saya coba mau bikin alat penaik tegangan listrik. Di sini saya sudah beli komponen-komponennya. Nanti saya coba kasih lihat. Di sini saya beli box adaptor. Terus saya beli trafo CT yang 5 ampere. Nah, itu harganya masih kelihatan teman-teman. Terus saya belikan juga lampu indikator sekalian voltmeter. Jadi biar nanti bisa tahu nanti berapa tegangannya. Nanti saya bikinkan selektor pilihan. Kalau misalkan tegangannya drop, nanti dinaikkan berapa, jadi biar tahu. Terus saya belikan juga pendingin nanti untuk mendinginkan trafo, karena ini kan trafo CT. Jadi di sini trafo CT ini ada ekstra tegangannya itu ada 0, pilihan 6, 9, 12 volt. Ini input, sedangkan ini CT-nya. Nah, terus di sini ada ekstranya. Jadi ekstra ini saya pakai nanti buat menghidupkan kipas pendingin ini tadi. Nah, terus nanti saya pakai ini dioda 4 kaki. Saya pakaikan dioda 4 kaki, saya pakaikan elko, nanti fungsinya untuk menghidupkan untuk merubah arus AC ke arus DC 12 volt. Nah, terus juga ini selektornya, switch selektornya saya gunakan. Ini dengan fuse-nya 10 ampere sama isinya yang pasti. Masa mungkin cuma casingnya doang, kan nggak mungkin. Oke, nanti coba saya rakit dulu untuk untuk penaik tegangan listrik. Oke, lanjut dulu sebentar. Oke, ini langsung aja saya rakit ini teman-teman, biar bisa cepat nanti kita pergunakan. Saya buka dulu. Ini dia penampakannya teman-teman. Nanti saya bikinkan dulu, saya pilih dulu untuk dudukan trafonya.
Ya masih cukup lah, masih bisa. Oke. Oke, di sini aja lah posisinya biar enak. Oke. Oke, teman-teman, ini sebelum saya hidupkan ini saya jelaskan dulu ya teman-teman ya. Jadi ini tegangan untuk outputnya itu sangat besar sekali, bisa sampai 300 volt teman-teman. Kenapa saya besarkan? Karena di salah satu tempat di daerah itu menggunakan ULD itu tegangan listriknya sangat sangat drop sekali, sangat turun drastis teman-teman. Jadi waktu kemarin itu diukur itu sekitar 157 sampai 160 volt. Harapannya itu tegangannya bisa stabil di 220, mungkin 223 atau 220. Ada, coba kita hitung tadi itu sekitar 217 volt. Nah, itu udah lumayan. Apalagi bisa sampai kalau di sini tertera 300 volt itu kondisi tegangan inputnya normal, teman-teman. Jadi 220 volt tegangan input, outputnya bisa sampai 300 ini. Nanti saya jelaskan nanti di whiteboard, di papan tulis, kenapa butuhnya besar, karena tadi itu tegangan listrik di sana itu terlalu drastis turunnya, itu sampai 157 volt. Makanya kita perlu ngangkat lagi supaya lebih besar lagi kan. Jadi kalau misalkan kita butuh tegangan 220 volt dikurangi 157 volt itu sekitar 63 volt dropnya. Jadi kita butuhnya itu 63 volt itu buat ngangkat lebih besar teman-teman. Nah sekarang mari kita coba, nanti saya jelaskan lagi di whiteboard. Nah sekarang mari kita coba aja. Nah, ini udah hidup, kipasnya juga fungsi. Jadi fungsi kipasnya itu untuk mendinginkan trafo CT nya teman-teman.
Nah ini 279 teman-teman. Jadi saya besarkan lagi. Oke, saya kelihatan naik 286. Saya besarkan lagi tegangannya 293. Saya besarkan lagi. Nah itu sampai 302 volt. Udah mati nih teman-teman. Jadi selektornya pilihannya saya kasih 4 aja, 4 pilihan. Jadi kalau misalkan kalau kita kan tegangan listriknya itu kan 220, sedangkan di sana tegangan listriknya dikurangi 157 volt, jadi sekitar 63 volt. Nah jadi kalau misalkan kita setting di 300 volt, ya anggap 300 volt ya, 300 volt dikurang 63, kita dapatnya bersihnya nanti di sana stabilnya di 237 volt. Nah itu udah terlalu berlebihan, nanti kita kurangin aja teman-teman, kita kurangin lagi. Oke, sekarang 292. 292 dikurang 63 volt. Nah ini sudah mendekati 229, bisa kita kurangin lagi 287 ya, 287 volt dikurang 63 volt tadi ya, kekurangan tegangan listriknya jauh. Nah ini 224, jadi cukup untuk di selektor di 287 volt aja, nanti elektronik udah bisa ngangkat di 224 volt. Nah nanti saya jelaskan lagi di gambar, saya bikinkan juga, saya gambarkan juga apa namanya ya, gambar skema atau wiring diagramnya, atau gambar bagan lah, pengamatan lah, suka-suka lah, nanti saya jelaskan lagi. Nah sekali lagi ya teman-teman, ini saya posisi nolnya tidak menggunakan CT, tapi saya langsung tempatkan posisi nolnya itu, saya jumper dari 0 input primer ke lilitan stunder itu di 30 voltnya langsung. Nanti saya jelaskan lagi, kembali lagi di gambar lagi teman-teman. Oke, lanjut dulu sebentar. Oke, jadi ini ya teman-teman ya, saya gambar ya, maklum ini kameranya mungkin goyang-goyang ini karena pakai tripod aja, pakai HP. Oke, langsung aja saya jelaskan ya teman-teman ya. Ini kan apa namanya, trafo CT, trafo CT. Nah ini saya gunakan apa namanya, nolnya saya masukkan di 30 volt teman-teman. Jadi untuk pilihannya itu di 12 volt, 18 volt, 24 volt sama 30 volt, itu larinya ke switch selector atau saklar rotari. Ini voltmeter tadi yang warna kuning. Nah untuk apa namanya, lilitan ekstra itu saya manfaatkan untuk menghidupkan kipas pendingin tadi, menggunakan dioda 4 kaki. Terus saya cuma menggunakan ke Elco 1000 mikro 25 volt tadi. Nah sini tadi untuk menghidupkan fan ini tadi, pendingin kipas. Jadi saya tidak menggunakan di CT ini teman-teman. Tadi saya coba menggunakan CT, itu tegangan outputnya terlalu kecil, jadi saya menggunakan langsung di 30 volt. Saya connect langsung untuk nolnya, pasnya langsung ke voltmeter. Nah untuk nolnya, ini nolnya teman-teman, ini outputnya, ini input, outputnya itu dari sini pilihan ini, nanti output keluarnya lupa saya gambar nih teman-teman. Sebentar saya gambar dulu deh. Oke, kita tadi kan perlu, kalau di salah satu daerah tadi kan tegangan inputnya, tegangan dari PLN itu 157 volt, sedangkan kita butuhnya di
220 volt yang normalnya teman-teman, kita butuhnya di sini. Jadi 220 volt dikurang 157 volt berarti kan kurangnya itu kan sekitar 63 ya kalau nggak salah. Coba tunggu sebentar. Oke, berarti kita kurangnya 63 volt. Sangat jauh ini teman-teman, ini sangat jauh gitu. Makanya kita naikkan tadi karena inputnya tadi cuma 150, input ini tadi cuma 157 volt, sedangkan kita butuhnya 220 volt untuk menaikkan tegangan listrik tadi. Jadi kita butuh output yang besar. Nah, output yang besar. Makanya tadi kita sampai dengan 300 volt tadi. Dalam artian tadi 300 volt tadi. Nah, jadi kalau misalkan nggak usah 300 volt ya, tadi berapa ya? Coba sebentar saya cek lagi. Nah, oke, tunggu sebentar. Nah, 280 dikurang 280 dikurang 63. Nah, di sini saya punya tegangan paling kecil outputnya itu 280. Nah, 280 volt dikurang tadi 63 volt karena kita kan butuhnya carinya. Nah, itu sekitar 280 dikurang 63. Nah, itu 217. 217 ini sudah mendekati di 220 teman-teman. Jadi ini kategorinya udah ya istilahnya sudah tegangan listriknya sudah normal nih. Oke, jadi penjelasan dari saya itu aja dulu. Sama tadi kan saya tidak tidak menggunakan, sebentar. Saya tadi tidak menggunakan nolnya ini, tidak saya pasang di CT. Nolnya ini. Aduh, alah. Sebentar, teman-teman. Saya turunkan lagi. Kalau yang mungkin di teman-teman yang lain saya lihat itu mungkin YouTube-nya atau kayak gimana itu dia menggunakan CT. CT itu nol ini dipasang di CT. Jadi outputnya itu masih terlalu kecil karena saya butuh tegangan itu yang sangat besar. Karena tadi PLN tadi di salah satu daerah tadi yang ikut ULD, unit listrik desa, mungkin pakai mesin, di sini bilangnya mesin dumping bilangnya. Itu tegangan keluarannya cuma 157 volt outputnya itu. Sedangkan kita kan butuhnya kan 220 volt. Makanya di sana itu banyak elektronik serba rusak. Kulkas baru beli katanya 2 bulan rusak. AC nggak bisa dingin, ya jelas nggak bisa dingin karena tegangannya terlalu drop. 200 volt aja udah susah teman-teman, apalagi di bawah 200. Apalagi cuma 157 sampai 160 volt itu istilahnya ya hancur-hancuran elektroniknya kayak gitu. Oke, sementara itu dulu penjelasan dari saya. Mungkin nanti ada kekurangan atau kayak gimana mungkin dari teman-teman, silakan subscribe, like, share, and comment. Silahkan. Karena mungkin saya ini udah udah jam berapa ya, jam 3 subuh ini. Jam 3 subuh mungkin saya jelasinnya juga rada-rada error. Oke, teman-teman. Tadi itu saya bikin alat untuk alat untuk menaikkan tegangan listrik. Itu saya terinspirasi kemarin tuh gara-garanya di salah satu daerah yang istilahnya gimana ya, dibilang listrik PLN itu nggak ada masuk, tapi dia pakai mesin dumping bilangnya sini. Jadi tegangan itu nggak stabil, berbeda dengan pakai genset atau genset silent atau kayak gimana. Yang genset benar-benar genset itu kan ada punya AVR, automatic voltage regulatornya.
menyetabilkan tegangan listrik. Di dalam genset itu kan ada APR, AVR, OVR, overprotect regulator, AVR, automatic voltage regulator. Semua dia ada penyetabilnya ada, pengamannya ada. Sedangkan kalau untuk mesin dumping itu menggerakkan generator itu nggak stabil, teman-teman. Itu yang menyebabkan tegangan listrik di sana itu sangat gimana ya? Ya boleh dibilang bersyukur masih bisa nyala atau hidup listrik di sana. Bentar dulu. Makanya kemarin saya terinspirasi karena ada komplain, dibilang AC-nya banyak bermasalah. Terus kulkasnya juga baru beli 2 bulan KO. Rata-rata baru saya servis juga KO juga. Ya karena itu tadi tegangan listriknya. Terus waktu saya coba di sana hidupkan, itu bunyi kompresor kulkas pun udah berat, kasar. Karena pengaruh dari tegangan listrik sangat turun drastis, drop. Begitu juga dengan AC. Jadi kompresor itu kedengeran, teman-teman. Berasa kayak berat gitu, kedengeran kalau feeling. Kalau kita udah kebiasaan servis itu feeling itu udah main. Oh ini kok ada apa-apa, ini kok kayak ada tegangan listrik kurang, kompresornya. Istilahnya kalau kapasitornya drop juga kelihatan, ketahuan gitu. Makanya saya terinspirasi bikin alat penaik tegangan ini. Tetapi punya saya itu posisi nolnya itu tidak menggunakan CT, teman-teman, tapi saya langsung di input output di CT plus plusnya itu saya pasang, karena tadi saya ukur itu bukan tegangan ya, nilai resistansinya itu sangat besar. Berarti semakin besar nilai resistansi atau nilai hambatan, berarti kan jumlah gulungannya semakin besar. Nah, saya berpikiran tadi kalau semakin besar berarti kan tegangan outputnya juga semakin besar. Ternyata benar. Setelah saya coba hidupkan, saya tes, yang tadinya cuma bisa maksimal dengan menggunakan CT dengan maksimal cuma 270 volt. Ini saya gunakan di 30 volt untuk jumperannya dari 0 di primer buat di sekundernya. Itu bisa sampai dengan 300 volt, teman-teman. Karena tadi untuk menyiasati tadi, karena tegangan listrik untuk di daerah tersebut itu 157 volt. Kalau menggunakan AVR atau benar-benar bilang stapol lah, stabilizer voltase atau stabilizer tegangan listrik, bisa-bisa aja, cuma costnya juga lebih mahal. Makanya saya bikin ini secara manual aja, jadi tinggal putar switch selektornya atau saklar rotari, kita pilihannya berapa, nanti kita mau menaikkan tegangan listriknya di sana. Ya kita pilih yang mendekati di 220 volt, plus minusnya lah berapa. Misalkan normalnya 220 volt, di situ tadi bisa ketemu sampai dengan 217 volt. Itu masih kategori normal, teman-teman. Naik sedikit atau 225, 200, kalau di tempat saya karena di depan toko ini ada trafo step down dari PLN, itu karena terlalu dekat mungkin bisa sampai tembus 230 volt, teman-teman. Ya, jangan sampai 250 volt. Itu sangat bahaya, frekuensinya juga sampai 60 Hz, itu elektronik juga bisa hancur-hancuran. Terlalu tinggi juga nggak bagus, terlalu rendah juga nggak bagus. Syaratnya itu kan untuk listrik PLN itu kan tegangannya sama, frekuensi sama. Kalau untuk 3 fase itu kan tegangan sama, frekuensi sama, pas to pasnya sama. Nah, itu untuk 3 pas. Kok saya jadi jelasin kayak begitu ya, kayak dosen aja ya. Aduh, cuma nginget-nginget aja pelajaran dulu waktu sekolah, waktu kuliah juga jurusan listrik elektro. Oke, teman-teman, sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa lagi tuh jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Maklum lah udah error nih, udah jam 3 nih, jam 3 subuh. Terima kasih sudah menonton di Ade Merano Talin, channel YouTube saya.
Selamat subuh, selamat sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.